alhamdulillah ikhwan-ikhwan kibar ini Ustaz. Iya. Wah, Gawan kibar ya. itu mesti direvisi Zat Jadi ada ikhwan, kalimatnya. jadi ikhwan Sigor ada agama. Iya, ini kibar perutnya Zat. Ya ini ada teman-teman kita Masya Allah Ustaz. Iya. Jadi teman-teman kita ini Bang Zul dan Kang Ari ini punya Menjalankan event ini kan sesuatu buat kita. Kalau mungkin teman-teman yang sudah punya menjalankan event yang sering kan udah tahu ya Punya flow-nya IO gimana misalnya kan. gitu Betul, ya. IO dan macam-macam. Nah ini bermulai dari bukan hanya yang dijelaskan tadi Bang Zul dari nol secara fulus, tapi memang dari pengalaman kita memang minim semuanya. Oh basicnya Bang Zul dan Kang Ari bukan dari event. Kami ini dulu di produksi iklan dulu. Oh beda lah ya, bukan event. bikin gitu event loh. sesuatu yang baru juga ya. Betul gitu lah. Jadi makanya kita dengan izin Allah hadirkan teman-teman ini juga. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, Anda udah sama senior yang Masya Allah. Sebelah Ana ada Ustadz Chandra Aditya Hafizahullah. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini ada Bang Zul. Wah luar biasa, dan ada Kang Ari gitu ya. Ini kita ini kan biasa di Bandung ya. Akang-akang ini datang dari Jakarta, safar ke sini mestinya ada sesuatu yang Masya Allah nih. Ya kan, nggak cuma mampir doang. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama akang-akang dari Jakarta ini, Ana punya pertanyaan Ustadz. Iya. Jadi sekarang itu ini keumuman anak muda kali Ustadz ya. Keumuman anak muda itu kita lagi seneng-senengnya punya hobi Ustadz. Dan nggak sedikit juga yang hobinya itu ujung-ujungnya menumpuk barang Ustadz. Macam-macam. Ada yang sukanya beli sepatu nih Ustadz. Ada yang sukanya beli jam tangan, motor, bahkan mobil Ustadz. Jadi kita seneng-seneng beli terus, lama-lama numpuk tuh Ustadz. Katanya sih awalnya pas mau beli katanya sih butuh Ustadz. Cuman gak tahu siapa yang butuh 20 sepatu ya Ustadz ya. Nah ini konsekuensinya di akhirat tuh gimana Ustadz kalau ada barang-barang numpuk tidak terpakai gini Ustadz? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi secara asal dalam Islam yang namanya muamalah itu kan mubah ya. Mubah. Kita beli, kita jual ya silakan, bebas gitu. Al aslu fil muamalah ibahah gitu, kaidahnya itu. Tetapi ya dalam Islam pun ada sebuah tuntunan bahwa sebisa mungkin lah apa yang kita beli itu adalah apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita mengikuti keinginan ya nggak ada ujungnya. Gitu. Orang punya satu lembah emas pasti ingin yang kedua, ingin yang ketiga, kata Nabi. Bukan butuh lembah emas, tapi ingin lembah emas. Ingin. Artinya hawa nafsu itu ya kalau kita ikuti terus dia akan terus saja ingin dipenuhi dan akhirnya ya seperti tadi mungkin ya. Tidak butuh tapi terus beli. Iya. Gitu. Nah ini kan konsekuensinya bukan hanya di dunia sebetulnya, tapi kan terbawa sampai akhirat nanti. Bukan berarti kita nggak boleh memenuhi keinginan ya, tapi coba keinginan itu dikontrol lah. Seperti kopi ini kan nggak butuh sebetulnya, tapi ingin. Oh, iya. Cuma kan kalau sehari 10 gelas gitu kan, wah kolab kita. Berlebihan Ustadz. Iya berlebihan, sakit. Iya. Konsekuensinya di dunia ya sakit. Nah kalau harta pun sama gitu. Semakin diikuti, semakin kita ingin, ya semakin besar nanti tanggung jawabnya di akhirat. Apa? Hisabnya. Gitu. Ya hisabnya semakin apa? Semakin berat lah. Berat. Nah jadi secara asal usahakan apa yang kita beli itu apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan itu kan sedikit ya Bang. Kita makan cukup satu piring gitu kan. Yeah. Bahkan porsi orang makan berapa sih dalam sehari? Ada gak yang sehari 1 juta misalnya makan? Kayaknya gak ada tuh. Kalau mengikuti kebutuhan gitu ya. Ketika kita tidur misalnya, tempat tidur yang berapa meter itu, kita apakah semua tempat tidur kita keliling itu lagi tidur kan? Tahu Ustaz. Kan bagian satu sisi dari tempat tidur itu sanggup menopang tubuh kita kan? Satu helai pakaian, celana cukup untuk menutup aurat kita. Jadi sebetulnya secara asal kebutuhan kita itu tidak banyak. Tidak banyak. Cuma orang ya tadi keinginannya tidak terkendali. Kalau memang seperti itu ya mungkin dulu para sahabat yang kaya-kaya itu sudah melakukan hal yang seperti itu.
Tapi coba bayangkan, dulu sahabat itu banyak yang kaya loh. Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pernah nggak kita melihat dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan harta yang miliaran rupiah kalau dirupiahkan itu? Ada nggak yang terpikir di antara mereka untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang misalnya? Bikin rumah sampai 80 miliar misalnya. Kan? Waduh. Kan gitu ya. Ada nggak? Iya. Padahal sanggup nggak mereka? Sanggup. Karena mereka tahu bahwa fenomena seperti itu, kata Nabi, itu fenomena akhir zaman itu. Di mana Nabi mengatakan bahwa nanti ada orang-orang yang tadinya tidak bertelanjang dada, kemudian yang tidak pakai sepatu gitu kan. Orang-orang miskin lah, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka mulai berlomba-lomba di dalam membangun rumah yang megah seperti itu. Makanya para sahabat itu tidak ada yang sekaya apapun yang kemudian flexing seperti itu, nggak pernah ada. Gitu. Berarti itu dapat mencelakakan kita gitu Ustaz. Iya, nanti hisabnya tambah berat lah yang pasti. Berat. Nah, Gitu. Ane mau nyambung ke Bang Zul nih. Iya. Kira-kira solusinya apa nih Bang Zul? Solusinya tanya Ustaz sebenarnya. Ayo Ustaz. Tadi terkait dengan urusan syariat nih, solusinya nih tanya Ustaz. Iya. Ya kan hadis kaki seorang hamba itu kan tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal itu kan. Tentang usianya bagaimana dia habiskan, jasad fisiknya bagaimana dia pergunakan sampai rusak kan gitu. Ilmunya bagaimana dia amalkan, dan terakhir hartanya dari mana dan untuk apa dia pergunakan. Jadi setiap detailnya itu dihisab. Kebutuhan kita dihisab, keinginan kita pun dihisab. Lagian apa sih manfaat dari sepatu 20 pasang itu kalau dipakai berapa pasang yang dipakai? Apakah 10 pasang renteng-renteng sekaligus? Gak bisa. Kan enggak kan? Gak bisa. Dia sepasang juga. Iya sepasang aja kan. Iya. Misalnya orang punya mobil 10 misalnya. Yang dipakai kan cuma 1. Iya. Sampai ada orang motornya 50, 30. Apa coba tujuannya? Iya. Gitu. Paling cuma dilihat, yang pasti membebani dia untuk bayar pajak lebih kan gitu. Biaya perawatan. Itu coba kalau misalnya yang berapa dari 50 motor misalnya 48 motornya disumbangkan misalnya untuk operasional para ustadz gitu kan ya, pesantren dan semacamnya, itu kan lebih bermanfaat kan. Gitu. Orang beli motor 1 sampai harga 1 miliar misalnya, kan repo yang 30 juta saja sebetulnya cukup itu kalau tujuannya untuk transportasi kan. Ya tapi kan seringkali orang yang dibeli itu bukan fungsi, bukan kebutuhannya, tapi relasi sosialnya biasanya kayak gitu. Relasi sosial ya. Nah. Ketika orang beli motor 1 miliar gitu, tujuannya supaya orang melihat saya ini dari strata sosial yang mana kan gitu. Makanya nggak ada misalnya yang pakai Harley bawa galon gitu kan. gas 3 kilo ada nggak? Enggak, karena wah jatuh itu harga dirinya tuh. Itu harga dirinya. Tapi kalau motornya repo kan mau bawa apa saja kan bebas. Bebas sih benar. Tapi itu seperti itu jatuh ke dosa nggak sih Ustaz? Ya kalau terlalu berlebihan ya dosa lah. Jatuhnya dosa ya. Iya. Yang namanya Nabi kita itu kan uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Masya Allah. Syukur nih penjelasannya mendetail nih Ustaz. Masya Allah. Nah ini alhamdulillah ikhwan-ikhwan kibar ini Ustaz. Ikhwan kibar ya. Itu mesti direvisi Ustaz. Jadi ada jadi ikhwan sigor ada. Iya, ini kibar perutnya Ustaz. Ya ini ada teman-teman kita Masya Allah Ustaz. Iya. Jadi teman-teman kita ini Bang Zul dan Kang Ari ini punya bisa dibilang event nanti ya. Salah satu agenda gerakan movement ya. Gerakan. Ada movement yang Masya Allah bagus banget berkenaan dengan apa yang tadi kita bahas Ustaz. Jadi Bang Zul ini dan Kang Ari punya gerakan yang namanya itu Good Stuff Market ya. Iya. Good Stuff Market itu ada di bawahnya Hero. Iya, Nah mungkin Anda takut salah jelasin. Mungkin boleh Bang Zul jelasin si Hero dan Good Stuff Market ini tuh apa sih? Gitu. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya nih apa yang disampaikan Ustadz nih berkaitan juga nih Ustadz dengan apa yang kami rasain belakangan ini. Jadi kami itu kan memang dulu tuh masih suka emang nyimpen sepatu, ya jam tangan, ya jaket gitu. Dan jumlahnya memang ya bisa dibilang
banyak gitu, banyak ke atas gitu. Sampai akhirnya kita kan selalu diingatin tuh ya, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba yang tadi Ustaz sampein sebelum ditanya tentang ilmunya, waktunya, umurnya dan hartanya gitu. Nah dari situ kita kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, nih barang-barang kita nih bakal dihisap nih gitu. Gimana kalau kita bikin gerakan, kita manfaatin nih barang-barang ini bisa kita jual. Akhirnya tercetuslah tuh yang namanya Hiro tadi itu, Bang Bayu. Nah Hiro ini sebenarnya singkatan dari kependekan dari hisaban yasiro. Nah, seperti gitu. Dalam surat apa itu? Wasaufa hasibuhu hisaban yasiro itu ya. Nah, iya, jadi namanya hisaban yasiro. Nah, kita bikin gerakan namanya Hiro. Itu artinya apa Ustaz? Hisaban yasiro itu Ustaz? Hisaban yasiro itu hisab yang ringan. Hisab yang ringan. Iya, namanya kepengennya kita nih ntar tujuannya ke sana gitu ya. Fasaufa yuhasibu hisaban yasiro. Jadi akhirnya terbentuklah Hero Project gitu ya. Kita kepengen bikin gerakan-gerakan bagaimana caranya apa yang kita lakuin ini bisa meringankan hisab kita kelak gitu. Nah, meeting akhirnya tercetuslah kita bikin namanya Hero Good Stuff Market. Hisaban Yasiro. Akhirnya kita berpikir ya udah kita mau ngurangin hisab, kalau kita bisa ajak orang-orang lain juga kan akan lebih bermanfaat gitu. Akhirnya tercetuslah kita pengen bikin namanya Hero Good Stuff Market, namanya pasar hisaban yasiro, ya barang-barang bagus di sana di dalamnya, yang menjual barang-barang bekas, ya barang-barang pre-love dari orang-orang yang punya manfaat kita ajak, kita ajak, terus juga teman-teman yang punya brand juga kita ajak juga, karena kan pada prinsipnya begini, alhamdulillahnya kita berjalan dengan prinsip tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 hal itu. Nah pendekatannya itu tuh, kita ngebayangin gimana kalau di satu tempat kumpul nih orang-orang yang punya kesadaran yang sama, pasti kita bisa melakukan sesuatu nih gitu. Gitu. Kita melakukan sesuatu. Nah dari situlah kita berjalan tuh. Kita jalan, kita datang ke teman-teman, kita datang ke yang punya gedung, kita ceritain kita punya konsep bahwa harta kita akan dihisap dan segala macam, akhirnya gedung free. Gitu. Kita ceritain lagi ke teman-teman yang lain tuh. Nih ada uang free. Seperti itu. Akhirnya Hero Good Stuff Market 1 ini bisa dibilang berjalan dengan 0 rupiah gitu. Masya Allah. Ya intinya sih gini sih. Saat ini sih memang kan Hero Good Stuff Market ini sama seperti event-event bazar yang sudah ada ya. Tapi kita punya prinsip bagaimana caranya menciptakan sebuah pasar yang di dalamnya tuh terjadi ekosistem sosial yang berputar. Terus manfaatnya bukan hanya bagi yang membuat atau yang menjual atau yang datang, tapi bagi juga yang tidak datang ke pasar ini, ke event ini, gitu. Orang-orang yang tidak hadir gitu. Ya. Jadi intinya begini, barang-barang yang dijual, barang-barang pre-love ini dari orang-orang yang punya manfaat, orang-orang kaya lah kasarnya. Dia keluarin, dijual di bazarnya Hero, orang-orang yang menengah beli, karena kan memang eventnya cukup besar ya, jadi ada biaya tiket masuk dan segala macam, orang menengah beli. Nah dari penjualan ke orang menengah ini uangnya disalurkan kepada yang bawah. Gitu. Jadi semua kena tuh, bahwa bahkan yang bawah pun dia nggak datang, dia bisa dapat manfaat dari kegiatan ini, kurang lebih begitu sih. Jadi hasilnya didonasikan. Iya full 100%. Hero ini kita buat memang murni dakwah sosial, dan hasil barang-barang donasi yang terkumpul, saat penjualan dari barang-barang donasi yang terkumpul full 100% disalurkan. Operasionalnya Hero dari mana? Ya dari jual merchandise gitu, kayak ini kita ada merchandise, terus juga dari kita sponsor gitu. Nah itulah yang dijadikan biaya operasional, kurang lebih begitu sih. Kan kalau donasi itu kan sebenarnya banyak ya. Maksudnya bentuknya itu macam-macam dan udah banyak gitu, yang buka donasi apa segala macam mengumpulkan dana gitu. Nih kenapa nih bentuknya tuh jadi si Hero Good Stuff Market ini nih bentuknya itu harus begitu tuh? Kenapa kira-kira? Iya, karena kita melihat tadi seperti yang dijelasin bahwa bisa aja sih barang-barang donasi itu langsung kita berikan kepada orang-orang yang berhak gitu ya. Tapi itu mendistribusikan barang itu butuh effort, butuh effort. Kalau bentuknya gitu. Barang. Iya, kan kita juga nggak tahu ya kebutuhan si fulan apa, si fulan apa. Kita nggak tahu. Kita ngasihnya bisa jadi nggak tepat gitu. Tapi kalau kita kumpulkan barangnya, terus kita display,
Nah orang yang membeli kan orang yang butuh Iya. dengan barang tersebut, gitu. Jadi iya, itu akan betul. lebih memudahkan. Betul, Jadi betul. kesulitannya nggak double gitu. Mereka datang, mereka pilih yang mereka butuhkan, mereka bisa dapat barang-barang bagus dengan harga yang relatif sangat murah. Nah hasil penjualannya itu baru kita kasih ke fakir miskin, gitu. Masya Allah ini Masya Ustaz, ya. Allah. Bagus sih, Inovatif. jadi inovatif sekali. Jadi bener ya, lebih tepat sasaran ya. Lebih, Barang dibeli sama yang butuh. iya betul. Iya benar-benar. Terus juga tidak terjadi chaos, Tat. Betul. Kan barang banyak ya. Kalau misalnya dibagiin gratis itu kan juga skema pembagiannya, Iya, iya. terus juga Iya. pendistribusian mana barang anak-anak, maksudnya ini pasti akan chaos. Tapi dengan sudah jadi bentuk uang, Iya. kita lebih bisa menyalurkannya, bisa sembako, bisa dalam bentuk cash, seperti itu sih kurang lebih. Sat. Oke. Nah ini Oh. dari Bang Zul. Nah pengen tahu nih kalau Kang Ari apakah beda tugasnya dengan Bang Zul atau bagaimana nih? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ana memang Bang Zul ini sahabat Ana dari lama, Masya Allah. Dan gagasan beliau ini Masya Allah sangat dibutuhkan ini buat kita ya saat ini ya gitu loh. Jadi Ana bersama teman-teman ini gimana caranya dengan izin Allah merealisasikan gitu. Karena balik lagi ide bagus akan bisa melayang tanpa ada di bawahnya orang-orang yang memang bisa mengurus sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, Gitu. Nah, dengan izin Allah kita dari 1, 2, 3 berkumpul. Jadi kita jalan dengan segini dulu. Akhirnya si ini mau bantu, si Fulan mau bantu. Siapa dia? Ahli desain. Sini siapa? Dia pelukis. Masya Ini siapa? Allah. IT. Ini siapa? Dulu bekas hijrah dari bank. Akhirnya semua megang di lini-lini yang kita awal nggak pernah memikirkan itu gitu Pernah awalnya. kebayang awalnya ya? Ya kebayang karena menjalankan event ini kan sesuatu buat kita. Kalau mungkin teman-teman yang sudah punya menjalankan event yang sering kan udah tahu ya Punya flow-nya IO gimana kan. misalnya gitu Betul, ya. IO dan macam-macam. Nah, ini bermulai dari bukan hanya yang dijelaskan tadi Bang Zul dari nol secara fulus, tapi memang dari pengalaman kita memang minim semuanya. Oh Tapi basicnya Bang Zul dan Kang Ari bukan dari event? kami bukan. ini dulu di produksi iklan dulu. Oh beda lah ya, bukan event. bikin gitu event loh. sesuatu yang baru juga ya? Betul gitu lah. Jadi makanya kita dengan izin Allah hadirkan teman-teman ini juga intinya sama, akhirnya tujuannya sama. Yuk kita buat ini menjadi kenyataan dengan izin Allah, gimana caranya kita bantu. Artinya kita semua punya satu keinginan, nih gimana caranya bisa dapat pahala, bisa jadi kebaikan, ini gimana caranya. Masya Allah. Karena begitu orang mendonasikan barangnya, diambil sama orang yang butuh, atau misalnya dia nggak butuh nih, tapi saya perlu untuk didonasikan lagi, Iya. berarti ada perpanjangan kebaikan Iya. yang terus mengalir gitu. Jadi itu sesuatu yang dari situ kita angkat tangan. Ya Ustaz, maksudnya kan begitu orang udah ngasih, itu angkat tangan udah. Iya. Ini nanti sama Allah dipanjangin kemana? Allahu a'lam. Iya. Yang Iya. pasti udah tersalur, itu akan panjang terus gitu. Jadi kita saling bantu sih di sini gitu. Gimana caranya dengan izin Allah kita saling mengcover. Terlebih Allah sudah ngasih keahliannya setiap satu-satu pada diri kita, apa yang kita bisa sumbangkan untuk dakwah untuk teman-teman. Itu sih mungkin. Berarti sekarang tim ada berapa? Timnya si Hero Project ini? Kalau tim Hero Project inti mungkin sekitar 15 sampai 20 kurang lebih ya. Tapi relawannya ada 40-an Sat. Udah Masya Allah, hampir terkumpul 60 relawan gitu. Alhamdulillah. Dalam waktu yang singkat kan 2023. Iya, dalam Dapat waktu singkat, waktu itu persiapan cuma sebulan. Dari mulai kita bilang oke, sampai eksekusi itu sebulan, alhamdulillah. Itu Gitu. orang-orang yang tujuannya sama semua ya, dikumpulkan sama Allah ya, Iya, alhamdulillah. iya, kembali lagi tadi tuh ketika berkumpul di satu tempat orang-orang yang punya concern yang sama, semangat yang sama, insya Allah kita bisa berbuat sesuatu yang lebih besar sih. Itu prinsip itu kita pegang. Iya. Makanya tadi ya kita ulang sedikit, Hero itu berjalan dengan nol rupiah Sat. Karena dari narasumber, dari relawan, dari gedung, dari segala macam, memang kita ajak orang-orang yang oke, ini gedung saya pasti akan nahisap nih, Iya. pakai deh gratis. Nih, pakai deh gratis, kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Ini kalau ada yang mau ngopi movement ini boleh nggak Bang Zul? Maksudnya Misalnya di kota-kota yang belum ada event seperti ini, apakah wah ini ada hakinya atau gimana? Enggak. Justru ini ya, justru kita nih hadir di sini saat duduk sama Ustadz, sama teman-teman jejak sahabat ini, Iya. itu kita kepengen
kebaikan ini tuh menular. Ya. Ya. Cuma memang perlu kita sampaikan bahwa satu hal harapannya adalah bahwa ketika kita membuat gerakan seperti ini, mengajak orang bersedekah dengan harta, Ya. itu gironya besar sekali, Ustaz. Orang tuh berbondong-bondong ngirimin hartanya, seperti kayak lebih mudah mereka mengeluarkan dalam bentuk harta daripada uang. Gak tahu ya, anak ahlu alam ya, tapi yang kita lihat gitu. Bahkan ada yang ngirim 3.000 pieces baju baru, terus ada nenek-nenek datang bawa kardus ke tempat kita ngirim, ada ibu-ibu datang bawa kulkas, bawa magic jar gitu kan. Bahkan sekarang nih buat hero besok ada yang ngasih kursi pijat, ada yang ngasih motor, ada yang sepeda dan macam-macam. Nah ini giroh ini besar sekali. Mungkin alasannya kalau Ana ngelihatnya pertama barang ini numpuk nih. Kalau dikeluarin rumah dia jadi lega, kan gitu ya, gitu kan. Terus yang kedua ada kesadaran kan bahwa oh ya ini bakal dihisap gitu. Cuma repotnya buat kita saat barang itu banyak nyimpennya yang repot. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau duplikasi, tafadhol kita bisa ngobrol, nanti kita bisa kasih tahu ini tingkat kesulitannya ada di sini, di sini, di sini. Tapi ini manfaatnya besar sekali. Dan bisa dibilang barang tuh habis. Maksudnya habis dalam arti kata gini, ketika barang sampai kan kita kurasi, sortir. Ini yang layak dijual di Hero. Nah yang tidak layak, kita ada teman-teman lagi yang ngambil dari pesantren-pesantren. Yang bisa dibuat bazar-bazar 5.000, 10.000 gitu kan. Pesantren, nah, ada Babu Salam juga ikut ambil, ada Atin gitu kan. Mereka ambil yang tidak terpakai itu habis juga semua. Jadi intinya lebih tepat sasaran lah Ustaz. Ya. Karena belajar ya mungkin teman-teman juga tahu ya ketika bencana misalnya. Kan bencana kebakaran atau banjir atau tsunami, orang berlomba-lomba ngirimin pakaian tuh. Yeah. Padahal kalau kita lihat aslinya di sana itu barang baju tuh menumpuk-numpuk nggak kepake. Banyak ya. Wah, karena nggak tepat sasaran sih. Gitu. Iya. Kurang lebih sih gitu ya secara gambarannya kurang lebih gitu. Oh iya. Nah jadi penasaran. Di Hero kemarin barangnya apa aja ya? Ada yang unik-unik gak? Banyak. Bahkan sampai kayak bohlam. Printer gitu ya. Terus stick golf, air purifier, filter air. Apa aja mereka kirim? Apa aja mereka kirim barang pecah belah gitu ya. Memang penyimpanannya nih Ustaz. Sebenarnya waduh kalau kita punya tempat yang ada yang orang baik nih yang menyediakan tempat yang besar, kita bisa bikin Hero department store yang bisa buka setiap hari gitu. Faedah buat orang-orang yang butuh gitu. Bagus ya Masya Allah. Memang kemarin terkonsentrasinya mungkin sekitar 75% masih lebih ke ini ya, outfit, fashion ya gitu Ustaz. Mungkin 80% juga lebih ke akhwat ya gitu loh. Oh iya. Nah, tapi di 20% ini cukup menarik gitu. Ada satu suami istri dijual dia di booth itu sepatu pre-love merek-merek semua branded, sepatu sneakers ya. Dan itu juga turnovernya ternyata tinggi gitu loh. Terus juga ada teman-teman kita di Jakarta, teman-teman yang dulunya mungkin belajar art ya. Mereka berkumpul, udah punya kesadaran gitu. Itu toys mainan-mainan kecil mereka tuh dikeluarin semua Ustaz. Jadi buat para bapak-bapak tuh kayak surga kecil tuh kemarin. 80% nih ibu-ibu semua kan. Terus ada satu loh, kok ada diecast, kok ada ini gitu. Hot Wheels gitu-gitu. Hot Wheels gitu-gitu kan. Cuman memang menariknya adalah ketika ada ini kita beli lagi, ntar lagi kita yang dihisap dong. Itu gimana nih gitu-gitu. Iya. Nah mungkin balik lagi kan kita berusaha untuk berpikir positif ya. Husnuzon Ustaz ya. Artinya ada beberapa ibu-ibu pengunjung yang ngambil itu sekaligus banyak. Tapi kita bisa lihat kok, maksudnya enggak. Ini bisa jadi dia mau manjangin lagi nih. Iya. Buat mungkin ngasih orang belakang atau rumahnya di sekitarnya banyak yang berkebutuhan gitu loh. Jadi pemandangan itu akhirnya nggak keluar tuh. Wah tuh lihat tuh tas sampai digeret-geret tuh kejadian Ustaz. Tas saking banyak tuh digeret. Karena belanjaan mungkin itu. Belanjaan. Tapi dengan izin Allah ya gitu. Nggak ada yang difoto lihat nih jadi hisap lagi nih. Ini nggak ada gitu. Karena mungkin dengan izin Allah semoga Allah jaga ya niat-niat kita di sini memang enggak, kita di sini satu tujuan kok gitu Ustaz gitu. Karena memang kadang kita membeli itu bukan karena butuh tapi karena ingin membantu orang itu gitu. Saya punya guru dulu itu, ada orang lewat jualan apa itu coet itu ya. Oh iya. Oh, coet kan yang batu coet itu kan, kakek-kakek itu. Itu dipanggil sama guru saya, "Mang beli." Guru saya nggak butuh sebetulnya dengan coet itu kan. Tapi tujuannya ingin membantu orang ini gitu. Mungkin di balik si kakek ini ada anaknya yang sedang
Subhanallah. sekolah gitu kan, Masya butuh makan, istrinya butuh makan, maka dibeli. Adapun nanti sudah dia ambil, bisa diberikan kepada siapa kan bisa saja, Iya. Masya Allah. gitu kan. Nah, jadi memang niat kita di sini pun menjadi acuan juga gitu. Jangan sampai berpikirnya seperti tadi atau nanti dihisab lagi, enggak. Betul. Gitu. Insya Allah kalau niatnya sudah baik menjadi berkah juga kan seperti itu. Betul, Ustaz. Dan saya sangat menarik sekali, ternyata gerakan Hiro ini terinspirasi dari hadis Nabi itu ya, Nah, Ustaz. yang berbicara tentang akhirat. Karena memang konsep keimanan kepada Allah dan hari akhir itu seringkali menjadi motivasi terbesar bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Makanya selama 13 tahun di Mekah itu kan surat-surat yang banyak turun kepada Nabi itu kan kebanyakan berbicara tentang akhirat itu. Iya. Gitu. Karena dari sinilah titik awal perjuangan para sahabat, semangat mereka, motivasi mereka. Jadi menanamkan kesadaran bahwa dunia ini tidak selamanya gitu. Bukan segala-galanya, kita akan pulang ke akhirat, apa yang harus kita kumpulkan supaya kita bisa bahagia di sana. Kan seperti itu. Motivasinya udah benar Ustaz, ya? Motivasinya sudah betul. Itulah yang kemudian disebut zuhud itu oleh para ulama. Gitu. Sampai sahabat itu menjadi generasi terbaik itu kan. Salah satunya ya karena kezuhudan mereka terhadap dunia ini. Karena mereka memahami betul firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Sampai Nabi mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Banyaklah hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hal ini. Misalnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam, menghormati tetangganya, menghormati tamunya. Jadi sangat tepat sekali kalau hadis ini dijadikan motivasi gitu. Tanamkan keyakinan terhadap akhirat, nanti akan mudah bagi mereka untuk melakukan kebaikan. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Terus sebetulnya juga saat ini Ustaz, semenjak ngejalanin Hiro ini nih, jadi kayak alarm Ustaz. Iya. Maksudnya ya kayak kita laki-laki kan kadang-kadang baju kaos keren deh gitu kan. Jadi kepikirannya tuh aduh, minimal aja mikirnya nih kalau saya beli berarti barang yang dulu harus keluar nih. Iya. Minimal begitu tuh. Minimal tuh minimal gitu ya. Selain maksimalnya kita bisa tahan. Bisa enggak cukup lah. Toh kita yang ngejalanin hisaban Yasiro masa belanja yang enggak perlu sih gitu kan. Tapi minimalnya tuh berarti harus ada yang keluar. Alarm ya. Harus ada yang keluar. Jadi ada alarm sih buat diri sendiri sementara saat ini sih begitu sih, Bang. Alhamdulillah jadi gitu. 80% katanya akhwat. Barang akhwat. 80%. Tapi banyak juga barang-barang Iwan juga banyak juga. Banyak juga ya? Iya banyak juga kayak kacamata. Bahkan kemarin itu saat temen ketika dia lagi mampir ke warung, terus dia lihat ada apaan sih, ceritain. Anak punya samurai 2. Satu anak beli dulu 15 juta. Waduh. Satu anak beli 5 juta. Besok anak kirim. Dikirim tuh Sat. Berarti kan total samurai yang dia punya tuh 20 juta kan. Kita pajang tuh, kita taruh jebret 5 juta. Laku. Ada aja yang beli, ada yang butuhin. Laku Sat. Kira-kira buat apa ya Ustaz? Itu pendekar pasti yang beli. Iya, pendekar samurai. Iya, yang paham samurai. Iya, Tapi maksudnya kan? Tapi maksudnya tuh ketemu gitu. Maksudnya ketemu tuh. Ada yang cocok klik kan? Iya, itu klik gitu. Masya Allah. Samurai ini paling unik nih sejauh ini. Iya, samurai 2 biji tuh. Dia belajar samurai pasti kan. Pendekar bener Ustaz. Pendekar. Tapi menyambung itu juga selebihnya satu-satu mulai barang-barang besar masuk. Ada VW Beetle 70 Di satu. 71, terus motor bebek Yamaha 70-an juga ya kalau nggak salah. Iya tahun 7. Ada sepeda fiksi yang nominalnya tuh di angka digit 20 ke atas. Terus sepeda, sepatu brand, lukisan itu masuk yang nilainya fantastis Mas. Fantastis gitu kan. Kami tadi nggak berpikir sampai ke situ, tapi balik lagi gimana caranya kan pesan ini sampai gitu. Dan Allah yang menggerakkan untuk mengeluarkan tiap insan untuk mengeluarkan apanya kan kita nggak punya kendali itu di situ. Benar. Jadi ya di situ dan itu bukan suatu kebanggaan buat kita, tapi buat orang yang mengeluarkan itu mungkin ya itu yang dia banggakan sama Allah nantinya gitu. Walaupun mungkin nanti harus ada batasan juga ya, seperti lukisan misalnya kan ya. Jangan sampai lukisan yang bernyawa gitu kan, itu harus hati-hati juga. Apalagi patung misalnya. Betul. Itu nggak boleh. Jadi memang ada ini Sat, di formnya itu dijelasin barang yang tidak boleh dikirim itu lukisan bernyawa, patung,
terus buku-buku yang mengandung kesyirikan atau Ya. maksiat, ya, kayak novel-novel gitu Ya, kan. ya. Oh, Kemarin iya. juga ada juga yang mau ngasih Harry Potter. Nah, Harry Potter kan sihir ya, gitu kan. Nah, kita sampai ini, Ya. kecuali buku-buku agama lah. Maksudnya Ya. akhirnya ada edukasi juga, Sat. Iya betul. Alhamdulillah tuh ada edukasi di dalam program Hero-nya, ada edukasi kurang lebih gitu. Nah, untuk harapannya dari teman-teman Hero Project sama teman-teman yang datang ke sana tuh harapannya apa? Ya, insya Allah kan nanti kita 8, 9, 10 akan ada Hero Project 2 saat. Oh, Iya. 8, 9, 10 Maret. Maret. Iya, kalau kemarin kan Hero 1 semua hasil donasi penjualan itu kita larikan buat bantu saudara-saudara kita di Gaza. Iya. Nah, yang di 8, 9, 10 ini memang kita buat sebelum Ramadan. Sebelum Jadi Ramadan. intinya adalah kita berharap di sebelum Ramadan ini kan pasti ini orang-orang yang punya faedah belanja nih saat biasa ya Ya. saat. Nah, ini Ya. momen yang tepat nih buat sedekah Ya. gitu. Oh. Karena dengan dia mengeluarkan barangnya di awal, jadi nanti saudara-saudara kita yang menengah nih bisa punya barang-barang bagus, Ya. bisa ditebus dengan murah, bisa Ya. buat baju lebaran. Iya, insyaallah. Belanja baju lebaran yang diawalkan lah, nanti biar 10 hari terakhirnya nggak sibuk di mall gitu, tapi sibuknya sempurnain Ramadan. Makanya terus dari hasil itu penjualannya kita akan beliin sembako buat modal awal kaum muslimin yang membutuhkan. Oh. Kita bagi di masjid-masjid, Ustaz. Makanya Hmm. temanya besok ini menang di Ramadan, jaya di Lebaran gitu. Masya Allah. Temanya gitu. Oh. Dan teman-teman yang datang ya, insya Allah dengan datang aja, kan berarti dia datang, dia beli tiket, Ya. itu dia sudah ikut berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara yang ada di nggak datang untuk dapat sembako. Itu dengan dia datang aja bisa Oh, ikut serta datang dalam aja hal. udah kontribusi ya. Iya. Ya, Masya Allah. Karena kan dia beli tiket kan, nah duit dari tiket itu kan digunain buat operasional kegiatan ini, kurang lebih gitu sih. Nah, tadi kan mungkin teman-teman yang dengar nih tadi dengarnya sedikit-sedikit. Boleh dijelaskan kapan, di mana, begitu? Ya insya Allah Hero Good Stuff Market yang kedua kita akan adain di gedung AD Premier TB Simatupang Jakarta di Jakarta, tanggal 8, 9, 10 Maret 2024. Nah, Gitu, Ustaz. dicatat. Dan di sana juga nanti insya Allah setiap pagi Hmm. sebelum mulai aktivitas Ya. ada guru-guru yang akan ngasih bekal hero istilahnya, kajian Bekal Hero. sebelum mulai gitu ya 1 jam, terus sama bada asar. Nah selama kajian itu memang semua aktivitas berhenti, Sa. Oh, Iya, semua aktivitas insya Allah berhenti selama ada penyampaian nasihat dari guru-guru dan juga aktivitas-aktivitas lain. Dan ada satu hal yang menarik nih, kita bikin kajian remaja. Kajian remaja jarang nih, Sat. Iya. kajian Nah, remaja. kajian remaja buat remaja anak SMP SMA. Alhamdulillah kita udah buka untuk 150 orang, yang udah daftar sekarang udah 100 lebih orang Masya Allah. gitu nih. Nah kita Itu di lagi acara tersebut. Iya, kita lagi mau ngerintis nih. Kita ketemu dengan ada 2 ibu dan 2 anak. Mereka ini berempat foundernya kajian Humaira lah. Mereka baru bikin sekali. Oh. Nah, terus kita ketemu, ini menarik nih. Akhirnya kita garap deh, kita bantuin gitu. Alhamdulillah. Yang daftar nih udah 100 lebih remaja yang insya Allah untuk hadir di acara Hero besok gitu. Dan kita kasih space khusus memang buat kajian di atas. Oh, Gitu. jadi itu umurnya terbatas remaja ya. Iya. Batas. Kalau secara konsep sih pengennya kayak desak Anis gitu sih. Karena anak kan rata-rata ada yang susah komunikasi sama Oh, iya. ibunya, ya kan? Ini bukan Ah. kampanye udah lewat ya. Enggak tahu iya. Maksudnya secara idenya, tapi nggak usah dimasukin deh. Maksudnya secara idenya gitu. Jadi kita pengen anak-anak tuh bisa bebas nanya gitu. Bisa curhat sama ustadz gitu. Fokusnya tanya jawab gitu berarti. Ya kajiannya paling 10 menit, 15 menit sisanya tanya jawab. Mereka bisa nyampein apa aja gitu, lebih begitu sih. Karena emang kajian remaja kan jarang banget ya masih ya. Iya khusus. Eh. Ini belum ada yang khusus. Kalau anak-anak udah ada ya. Iya. Anak Anak-anak SD betul. udah ada kan. Iya, Remaja, remaja. Remaja. SMP, Remaja SMA belum. ya. Iya, Betul. remaja gitu. Gitu. Ada lagi dari kegiatan ini yang kayaknya perlu diinfokan sama teman-teman supaya Mari. semangat datang ke sana. Ya. Selebihnya di Hero Good Stuff Market ini nggak cuman melulu ada jual beli ya, tapi setiap harinya kita di stage itu akan diisi dengan hal-hal yang manfaat, berbagi ilmu, berbagi kegiatan, berbagi itu tadi tidak akan beranjak. Ya. Itu ada ilmu kan di situ. Iya, Ustaz? betul. Nah, jadi teman-teman yang punya ilmu di situ, mereka akan sharing ya. Dan salah satunya ya Jejak Sahabat ini yang nanti
Oh. sudah ada di panggung hari Jumat insya Allah untuk berbagi sama Iya. kita. Tuh, kira-kira jejak sahabat berbagi apa nih? Nah, Masya Allah. Jadi balik lagi kita semua bareng-bareng mengejar kebaikan Ustaz. Amin. Insyaallah. Itu gimana cara kita bisa Fastabiqul menebar khairat, ya. Fastabiqul khairat gitu loh. Itulah kenapa kita salah satunya juga mengajak teman-teman jejak sahabat ini buat yuk kita bareng-bareng gitu loh. Dan ini sangat terbuka juga untuk kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dengan teman-teman MT yang lain, teman-teman yang memang penggiat dakwah gitu ya. Untuk yuk apa yang kita bisa kerjakan gitu, apa yang kita bisa sumbangsih gitu, biar terpublikasinya dengan jelas gitu loh Ustaz. Oh si fulan, oh si ini ternyata punya ini bisa ini gitu loh. Ternyata punya jasa ini, punya ini gitu loh. Itu yang ingin kita coba kumpulin di satu wadah ini gitu. Iya, benar-benar. Itu Karena sih. dakwah nggak harus jadi ustadz ya Ustadz ya. Iya. Ya, betul. Dakwah itu sinergi kan. Iya sih. Masya Allah. Kalau Ustadz sendirian juga kan sulit gitu kan. Tuh. Masya Allah. Karena bisa menyampaikan ilmu karena difasilitasi oleh teman-teman jejak sahabat misalnya. Masya Kan? Allah. Insya Allah. Iya. Masya Bahkan Allah. mungkin mereka yang di belakang layar ini lebih besar pahalanya, Masya ikhlas, Allah. lebih ikhlas gitu Masya kan. Allah. Masya Allah. Kadang-kadang Ustadz suka lebay juga, pengen dipuji orang kan. Allah. Pengen terkenal, tenar Iya, kan seperti iya, itu iya. niat-niat yang mungkin muncul di situ. Yang mungkin saja Iya. gitu Ustadz ya. Tapi mungkin saja yang di belakang layar itu kan. Siapa Masya sih yang kenal sama Aid Al-Qarni dulu kan? Iya. Iya. Nggak ada kan? Sampai beliau dikatakan orang yang tidak terkenal di dunia tapi Terkenal di langit. Langit. terkenal di Masya Allah, langit Masya seperti itu. Jadi memang tujuannya harus Allah apapun itu. Mungkin Masya Isawan Yasira juga kan bukan ingin dikenal tenar, bukan Ya. seperti itu kan. Enggak, Ustaz. Iya. Bukan. Tetapi betul-betul ingin bermanfaat. Yang bermanfaat. Iya. Masya Intinya sih Allah. Ustaz, hero ini murni gerakan Iya. murni sosial Hmm. ya. Yang kita kesuksesannya bukan dari besarnya event yang kita buat, Iya, iya. bukan dari banyaknya barang yang terjual, Iya. enggak ya. Tapi bagaimana spirit bahwa kita nih punya tanggung jawab. Betul. Kita nih akan dihisap dengan 4 hal yang tadi kita Iya. sebutkan dan Ustadz sudah sampaikan gitu. Nah, ketika kita berhasil membangun itu, insya Allah itu udah satu langkah, Iya, udah satu Masya langkah Allah. kita Iya. berhasil gitu. Iya. Mengajak Masya orang untuk, oh iya dia ingat bahwa akan dipertanggungjawabkan, apalagi dia sampai mengeluarkan barangnya. Nah. Dan teman-teman yuk kita barang-barang yang nggak terpakai kita keluarin. Ini faedahnya besar banget buat dakwah. Iya. Karena hasil dari barang-barang yang antum sumbangin semua itu ketika terjual ataupun tidak terjual itu semua larinya buat dakwah sosial Iya. Ustaz. Walaupun Kalau- tidak terjual udah dapat pahala ya. Karena Iya. niatnya untuk itu, Dan insya Allah. kalaupun tidak Iya. terjual Ustaz kita fasilitasi Ustaz Iya. untuk disalurkan. Iya, Seperti tadi ya. tadi Iya. seperti tadi kita Pesantren bilang ya. iya ke pesantren yang dia jual di Iya, bazar-bazar 5.000, 10.000 gitu kan di masyarakat sekitar. Akhirnya masyarakat sekitar bisa ngambil faidah dari keberadaan masjid atau pesantren yang Iya. bikin bazar-bazar tersebut. Besok tanggal 2 Maret, Maret. Atin Asembaris Jakarta Ya. itu bikin bazar pre-love. Itu barangnya dari Hero Ustaz. Oh. Gitu, barang-barang yang tidak masuk kurasi Hero itu di sana dijualnya. Kalau dulu yang di atas dik itu sama juga itu. Ya, dari kita kan dulu kemarin ngadain sunatan massal itu di atas dik Indonesia itu. Itu ada baju-baju yang memang layak pakai yang kemudian Dilelang. dilelang sama ibu-ibu pengajian hampir habis itu Iya. semua. Masya Allah. Habis memang Ustaz, habis Ustaz. Tebus murah itu. Bus murah ya, Iya. 5.000 10.000. Gitu. Dan bahkan salah satu lagi nih kemarin pada pulang nih. Ustadz Buya Elvi Syam Padang melalui Yayasan Dar El Iman, beliau ini membidani Yayasan Mu'alaf di Mentawai. Kepulauan Mentawai itu kan yang Mentawai. sukunya seperti Dayak, Aceh untuk ya. Padang. Tadi Padang. nyebrang ke Padang. Lagi sukunya seperti kayak Dayak Sat yang pakai bajunya masih seperti itu, Iya. gitu ya. Kemarin bakti sosial di sana kita ngirim baju kurang lebih hampir 750 pieces tuh, Oh, Masya Allah. 14 box ya. dari Hero. Hmm. Gitu. Terus buku Iqra 1000 Iya. gitu, sama ada uang cash. Nah itu semua hasil dari donasi teman-teman semua itu. Gitu. Bermanfaatnya udah sampai jauh nih alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nih bisa menular. Teman-teman silakan bikin. Iya. Kita nggak harus jalan sama Hero loh. Iya. Dengan inspirasi dari Hero terserah bikin dengan nama yang lain. Nabi mengatakan apa? Man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajrun wa ajru man tabi'ahu wa la yanqusu min ujurihim syai'a, kata Nabi. Barang siapa yang menempuh atau memberikan contoh kebaikan gitu kan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya Amin. Masya Allah. tanpa Masya Allah. dikurangi
dari pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Pun. Ya, Masya makanya hebatnya dan beruntungnya pionir itu seperti itu. Masya Allah. Gitu. Yang pertama kali diikuti, wah sebaliknya yang jelek-jelek juga sama kayak gitu. Iya, Ustaz. Mengalir juga Ustaz. Mengalir juga sama. Gitu ya. Oh, Iya, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. masya Allah. Ini semoga sukses, lancar dan Ustaz boleh nggak Ustaz nih memotivasi teman-teman supaya datang ke event ini? Kayaknya bagus banget Ustaz. Masya Allah. Ini anak nemuin hadis di sini nih. Nabi bersabda, salasun man kunna fihi, ada 3 hal kata Nabi. Siapa saja yang memiliki 3 hal ini, hasabahullahu hisaban yasira. Maka Allah akan menghisabnya dengan hisaban yang mudah. Masya Allah. Wa adkhalahullahul jannah, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga birahmatihi, dengan rahmatnya. Masya Allah. Nah, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Gitu ya. Wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Wa tasil man qata'aka. Dan engkau menyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim itu darimu. Gitu. Jadi ini menarik sekali nih, memberi orang yang tidak memberi. Gitu ya. Dengan orang-orang itu datang ke Hiro ini kan, memberikan apa yang dia punya seperti itu ya, saya harap mereka betul-betul akan mendapatkan hisaban yasiro ini. Ini Termasuk jadi dalam hadis tersebut Ustaz. iya, mudah-mudahan, Amin. mudah-mudahan Amin. kita berdoa kepada Allah gitu. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin dimudahkan hisabnya nanti di akhirat, ya silahkan untuk datang Meto. event ini. Masya Allah. Gitu ya. Sama doain Ustaz. Ada Iya. orang baik yang Amin, nyiapin amin. tempat yang Ya. besar buat Wah, gudang amin. Hiro gitu. Amin. Karena Hiro ini kesulitan gudang Iya, sekarang. iya, iya. Bahkan bisa jadi pasarnya sekaligus ya. Iya, bisa Betul, jadi bukan betul, tiap Ustaz. hari Ustaz, Ya, karena insyaallah. Nabi itu ketika datang ke Madinah kan bukan hanya membangun masjid kan, Bangun pasar. membangun pasar Pasar. juga Oh, gitu. Masya Itu Allah. kunci keberhasilan dakwah Nabi itu salah satunya di urusan ekonomi. Iya. Gitu. Masya Dan perekonomian yang berjalan di zaman itu bahan bakarnya ya keyakinan akan akhirat itu. Masya Allah. Sehingga Allah memberikan keberkahan lah atas setiap muamalah yang para sahabat lakukan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka gitu. Kan lagi safar saat terus hujan saat minta doain saat. Iya. Ya, ini nih, Kita lihat teman-teman sama-sama. ya, teman-teman ini Masya Allah. silakan ya yang mendengar nih dan punya tempat gitu ya yang sekiranya bisa diwakafkan Iya. gitu atau Atau dipinjamkan dipinjamkan. lah. Tapi saya harap diwakafkan lah kayak gitu ya. Amin. Amin. Biar jadi sedekah Amin. jariah ya. Jariah, Masya Allah. Sedekah yang terus Masya Allah. mengalir itu. Amin. Ustaz. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita doain semoga eventnya lancar Amin. Ya, amin. dan Amin. menular tadi ya Amin. bahasanya, Masya menular Allah. ke Masya Allah. kota-kota yang lain karena sementara ini masih di Jakarta ya. Iya. Insya Allah bisa menular entah dari Hiro entah dari teman-teman yang lain juga bisa meniru movement yang sangat bagus ini. Alhamdulillah, kita tutup aja kalau gitu. Iya. Ya. Masih. Masya Allah. Yang tutup ini Ustaz daripada saya. Ya antum yang buka, antum yang tutup. Ayo tutup. Oke, siap Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.